Keluarga merupakan salah satu kelompok terkecil dari kehidupan manusia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Salah satu hal yang paling penting dalam keluarga adalah ayah. Selain sebagai kepala keluarga, ia juga orang yang memegang kendali untuk menentukan arah dan tujuan kehidupan keluarga itu sendiri. Dan yang tidak kalah pentingnya, yakni peranan seorang ibu. Seiring dengan perkembangan zaman, selain sifat kodratinya yang melahirkan, seorang ibu tidak hanya seputaran tugas rumah tangga semata. Namun, saat ini peran seorang ibu harus betul-betul mampu menyesuaikan dengan aktivitas kaum pria, sehingga betul-betul memenuhi kriteria emansipasi atau lebih. Kartina. Ia seorang ibu, seorang perempuan yang dengan segala aktivitas kegiatan, ia mampu mewujudkan itu semua. Ia juga dijadikan sebagai suri teladan bagi masyarakat, lingkungan, terlebih keluarganya. Kendati demikian, ia tidak pernah lupa akan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Ia senantiasa melayani suami dengan baik, membimbing anak, dan segala kegiatan yang dilakukannya di rumah selalu menjadi pelopor dan contoh bagi masyarakat itu sendiri. Mari kita saksikan bagaimana keseharian Ibu Kartina dalam keluarga yang sesungguhnya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Desi. Ibu apa kabar? Aduh, yang tentang pelayanan yang kemarin di MOW, gimana kondisinya sekarang, Bu? Oh, yang kemarin di MOW itu? Iya. Alhamdulillah udah sehat, Desi. Sehat, ya. Aduh, mohon maaf, Bu, saya kemarin nggak bisa nemuin akseptornya karena saya banyak kegiatan. Tapi Ibu udah kunjungan ke rumahnya, udah ya? Udah. Alhamdulillah. Tapi dia sehat, Sehat, gitu? alhamdulillah sehat. Iya. Malah saya ke situ waktu 2 hari juga dia udah mulai jalan-jalan ke sana ke sini gitu ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya, partisipasi Ibu sebagai kader sudah banyak membantu tugas kami. Dan selanjutnya saya menginformasikan ya Bu, bahwa nanti tanggal 25 lah, rencananya ada pertemuan pos KB di kecamatan Tanggal 25 ya? tahun 25. 25 bulan ini. Ini ya bulan ini rencananya ada pertemuan pos KB. Mohon kehadiran Ibu dan laporannya ya Bu ya. Biasa laporan bulanan pos KB. Mohon Ibu bawa ya kalau bisa sekaligus untuk laporan seperti posyandu, seperti yang lainnya Ibu bawa ke kecamatan. Jadi mohon kehadiran Ibu saya sangat tunggu. Gitu Insya Allah, Bu Desi. ya, Mudah-mudahan kita juga sehat ya, Desi, bisa hadir nanti. Amin, amin. Ibu udah lapor ke Pak Lurah belum untuk Udah. kegiatan ini? Udah. Koordinasi sama Udah, Pak Lurah? udah. Alhamdulillah. Kebetulan kemarin pulang dari setelah bawa akseptor Oh, ya iya, Bu, ya iya. langsung saya ke koordinasi dengan Pak Lurah, langsung ke kelurahan kemarin. Iya. Dan Pak Lurah dengan itu juga tanggapan juga dia bagus. Iya, gitu. iya. Terus itu Bu, kegiatan Bina Keluarga Lansia masih berjalan Bu? Masih. Masih biasa dilakukan gitu masih, ya. Posyandu juga ya Bu ya. Waalaikumsalam. Ini masih suka ini. Jangan kalap kalap. Assalamualaikum. Budi. Salam. Ini banyak perkembangan. Nah, duduk ini. Oh gitu. Ada mau main? Saudi ganti baju dulu. Bentar. Atau mau Ya, main? bentar lagi lanjut aja. Bentar lagi mainnya. Iya. Itu yang itu katanya ada itu. Waktu pertama tampil tadi kalian pakai putih kan? Iya. Begitu Iya. jeda langsung kalian ganti baju terus ganti hijau gitu. Emang gini harusnya gini sebagai penyanyi tuh. Ya. Hati-hati ya. Bener mainnya. Eta cembana salah eta ngewer-ngewer gitu. Eta melain cempal tuh gulung-gulung heula. Mana mau berangkat sekolah? Oh iya. Hati ya. Enggak gitu. Mau berangkat sekolah? Hati-hati ya Bu ya. Iya. Aduh, bisa. Ya, ke sana aja, hei. Ambil gambar. Yuk. Yuk, ambil. 2. Babuk. Yuk. Bola. 2. Masuk. 2-0. Yuk. Babuk. Enak
Panjang gede. Go. Sini. Bukan nggak main, emang nggak pernah main. Assalamualaikum. Katanya mau jualan bakso, bisa angkot. Tengah ibu-ibu PKK RT 01 RW 08 yang mana saat ini sedang melakukan kegiatan pembuatan comring. Saya sendiri belum tahu apa itu comring. Nanti kita sama-sama tahu sendiri setelah nanti saya akan berbicara dengan ibu-ibu yang ada di sini yang dipimpin oleh Ibu Kartina. Secara garis besar barangkali bisa saya sampaikan bahwa comring tadi terbuat dari bahan baku singkong yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah makanan yang mungkin bisa dijadikan sebagai teman makan juga bisa, atau barangkali ya sekedar hanya cemilan juga enak dimakan. Mari kita ikuti kegiatan mereka. Saat ini kami sudah berada bersama Ibu Kartina yang mana beliau nanti akan menyampaikan atau menjelaskan bagaimana cara pembuatan comring secara keseluruhan hingga bisa dijadikan sebagai makanan. Baik, Ibu barangkali bisa nanti kita bersama-sama melihat bagaimana proses pembuatan comring itu sendiri. Ya, kira-kira bisa dijelaskan dulu nggak Bu, apa itu comring itu sebetulnya apa? Apakah singkatan atau memang apa? Karena saya juga baru dengar gitu apa itu comring gitu. Comring adalah ya makanan ya, cemilan ringan ya. Mungkin juga bisa buat lauk nasi ya itu ya, bisa buat lauk nasi, buat bisa cemilan kita sambil nonton TV, sambil santai gitu ya. Dan juga apa namanya? Di samping dia enak juga ya rasanya ya, dan mungkin ini apa namanya istilahnya kita bahasa kita namanya kan bikin com garing ya, com garing gitu, combrok garing gitu, combrok garing. Mungkin kalau combrok yang basah mungkin yang di dalamnya agak tebal itu, yang dalamnya mungkin dikasih apa namanya kasih oncom ya gitu. Tapi kalau ini jadi singkong yang diparut tapi dibentuk tipis, ditak cara yang seperti ini ya. Mungkin barangkali seperti kerupuk ya. Ya seperti kerupuk bentuknya, jadi ditak sedemikian rupa gitu bentuknya ya. Jadi rasanya juga enak, gurih ya seperti kerupuk gitu. Jadi kita sudah sama-sama mendengarkan sedikit penjelasan dari Ibu Kartina tentang comring itu sendiri, yang mana kalau bisa diartikan barangkali oncom garing atau comro garing ya. Comro garing. Ya comro tapi garing gitu loh. Sudah oncomnya di jero tapi garing kan. Ya. Saat ini kita bisa lihat bersama ini merupakan bahan baku atau bahan dasar dari comring itu sendiri berupa singkong yang sudah dikupas dan dicuci dengan bersih sehingga seperti ini. Kemudian singkong tersebut akan diparut
ya kita lihat proses pemarutannya seperti apa. Hasil parutan tadi barangkali bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Oh maaf, ini seperti ini hasil parutannya. Karena ibu Karina akan memerasnya. Kita lihat proses pemerasannya seperti apa. Kemudian diambil airnya. Ini barangkali sampai kering ya Bu? Ya, sampai kering. Sampai kering sekali ya? Kering sekali. Sampai airnya udah nggak netral. Nah, mungkin nanti hasilnya seperti ini, bisa kita lihat bersama. Ini hasil perasannya. Dan kemudian ini air yang tadi diperasnya seperti ini. Setelah itu air ini diapakan? Setelah mengendap, setelah mengendap ini udah kelihatan acinya. Oh, jadi ini diendapkan dulu ya? Diendapkan dulu. Dibiarkan beberapa lama dulu ya, beberapa menit, menit lah, jam ya, mungkin 1 jam kali. Setelah ini mengendap, airnya kelihatan bening, sudah kelihatan aci yang putih, lalu nanti dibuang. Setelah dibuang, Ya. kita ambil acinya, Oh, ya. iya. Acinya mungkin yang kayak seperti ini, putihnya nih acinya nih. Ya. Ini hasil endapan dari air perasan tadi ya. Singkong, ya. Seperti ini hasilnya. Terus kemudian ini Terus aci. kemudian setelah aci ini udah di ini jam ini campur lagi kembali dengan Oh, dimasukin jam lagi ini ke sini, dimasukin ke disatukan sini. lagi. Ya. Ya, satukan di sini saja. Ya. Kita aduk sampai rata. Kemudian setelah kita aduk nih ya, kita mungkin dengan menurut selera. Oh Selera iya. ya, menurut selera. Selera mungkin ada yang gurih, ada yang pedas, mungkin ada yang apa? Namanya ada yang manis. Itu tinggal selera ya. Oh, yang manis juga ada Bu ya? Ada yang Oh, manis. iya iya. Jadi manis pakai gula Mas. Ah. Jadi di sini kita nggak pakai bahan yang gula apa? Memang gula Gula pasir. gula sodium bukan, yang gula pasir, yang pakainya gula pasir rasanya manis. Terus udah gitu kita sesuai dengan bumbu. Mungkin yang kita kasih contoh mungkin ini yang udah jadi nih ya seperti ini ya. Setelah diaduk Oh, dengan iya. bumbu, ini yang rasanya nih agak gurih-gurih pedas nih. Iya. Karena pakai cabai nih. Nih. Udah setelah kita bumbuin, kita aduk Ya. rata, kita cicipin, udah pas rasanya ya, udah pas dengan selera. Terus langsung kita cetak di sini, langsung dibentuk Oh, pakai ini. cetak yang ini. Ini proses pencetakannya di sini. Ah. Bisa sambil dijelaskan lagi aja. Iya. Ya. Ini proses pencetakannya. Jadi bawahnya kita pakai alas yang apa namanya, yang agak kuat, mungkin seperti ubin gitu ya, bezel gitu, ubin. Setelah kita keramik, kita pakai keramik atasnya. Terus kita pakai alatnya bentuk bulat seperti bilangan tangan, seperti bilang. Lalu terus singkongnya sampai sedikit. Nah seperti ini alatnya. Seperti ini alatnya barangkali ya. Tipis ini ukurannya nih, nggak boleh tebel-tebel karena kalau tebel mungkin jadinya kurang renyah ya. Setelah kita ini langsung kita masukin ke dalam ini, langsung kita terusin kita. Sederhana sekali ya alatnya. Pakai kaca.
Ya, campurannya dibikin lagi. Iya toh. Ini hasil cetakannya. Ini enggak berwarna merah. Ini rasanya dikuning saja nih, enggak pakai cabai ya. Kalau yang pakai cabai baru cabai yang pedas. Cetakan tadi, dimana ini yang berwarna putih seperti ini rasanya gurih. Dan ini ada yang merah, ini karena barangkali ada yang berselera pedas, kita bisa tambahkan rasa pedasnya. Seperti ini cetakannya. Dan ini siap untuk digoreng barangkali ya. Goreng nih, cabai goreng. Oke, sekarang kita lihat proses penggorengan. Kayak bikin kerupuk itu ya. Jadi ini setelah kita dari awal itu proses pembikinan ini langsung udah buka cita, udah selesai buka cita, di sini langsung kita langsung goreng. Jadi bisa langsung digoreng, nggak harus kita jemur-jemur dulu, nggak harus sampai kering ya. Nggak usah. Nah, Kita langsung goreng. Enggak itu mah, masa sih Pak? Aduh. Ganti. Apa bisa aja dah. Nah, cara penggorengan Cemrai. panasin dulu minyak dalam penggorengan kira-kira Harus panas dulu minyak ya Pak. minyak udah global mendidih bener, masukkan itu cumring secara perlahan-lahan karena minyak karena itu panas. Banyos gitu. Ini kayak yang di Antv itu yang suka itu makanan itu. Ini ya. Ini hasilnya nih. Ini hasil gorengan, hasil yang sudah digoreng. X. Ini barangkali hasil yang sudah digoreng. Ini hasil yang digoreng. Ini rasa apa? Gurih? Ini rasa yang gurih, dia gurih. Enak sekali ya. Mari kita sama-sama mencoba. Kuning ini ya. Kita langsung kukus ya, dalam proses kukusan. Baru nanti kita langsung pasarkan. Masalahnya kita ya samping kita dibawa ke perusahaan gitu ya, pada ada yang bawa gitu ke perusahaan, dijual di tingkat perusahaan, jadi ke warung-warung setempat juga mungkin banyak yang pegawai-pegawai yang mungkin dari yang udah ikut memasarkan tuh dari KUA, dari mana gitu ngambil dari sini dijual untuk di kantornya di sana gitu. Iya. Jadi termasuk ini sebagai usaha kecil juga ya, usaha rumah tangga juga ya. Ya baik, itulah sekelumit tentang pembuatan comring yang merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK tingkat RT 01 RW 08 di Kelurahan Anggewer, Kecamatan Cibinong. Baik, sekian dan terima kasih. Ini comring sama comblong, comring. Kami didirikan melalui GMM atau Gerakan Masyarakat Mandiri yang dibawa dari PKS. Pagi ini kita akan dari kelompok rancangan murid. Seperti ibu ketahui bahwa melalui GMM, namun artinya dari dana terbaik mengambil solusi yang terbaik, termasuk juga mungkin ada. Nah pagi ini
Pak Haryanto dengan Bu Irna dari BPMKS juga akan memberikan beberapa penjelasan dan mengevaluasi juga. Sedangkan dari Dinas Kependudukan cabang dan KB Septembernya dari betulin jadi 29 Juni 100 Bu ya. Ada pemenangnya dari kelompok yang ini yang memang jauh lebih mandiri kan. Karena desa Balabon di Kecamatan Ciamas ya. Rumah ya. Tapi yang jelas mereka pembinaannya lebih baik ya. Dan itu mungkin cerminan dari tingkat kabupaten juga yang memang belum pas atau belum maksimal pembinaannya. Dalam hal ini mungkin teman-teman kami di kemudian untuk kelompok berbeda. Kalau BKB itu ibu atau keluarga yang punya balita. Kalau sebab itu kali ini untuk yang namanya keluarga harmonis, indikatornya salah satunya itu jarak kelahiran minimal 3,5 tahun. Itu diwakili dari Kecamatan Cibinong. Ada wakilnya, sok ngacung di dia saha. Ini Cina ya. Beliau masuk kategori tingkat kabupaten. Jadi ada 4 nominasi yang masuk dari Kabupaten Bogor. Kebetulan ibu yang nominatornya yang paling memenuhi indikator itu. Walaupun memang belum minimal 20 tahun. Indikatornya plus. Seri pasti ada yang di bawah 20 tahun. Ya. Saking katahannya daripada itu ya. Memang mudah-mudahan dari pakai kata 17 tahun Pak. Terus gaduh KTP dikahkeun gitu. Sebenarnya itu ditunda dulu lah sampai usia 20 tahun. Dari Dinas Harus Pendataan Keluarga. Kecenderungannya ke sana. Bapak nak uang gawe deui udah we ngeureuyeuh terus anak we terus ngambilin. Padahal dengan alat kontrasepsi yang ada kan bisa ya ditanggulangi itu. Kalau anaknya sudah lebih dari ya, jangan sampai kita udah tua, kita ngerepotin anak kita kan. Jadi kita harus benar-benar mandiri. Kita tadi jangan sampai kita ngerepotin anak kita. Kita bisa pokoknya berusaha lah kita meskipun kita udah tua, udah ini kita masih kuat lah, masih bisa ini gitu berusaha kita jaga kesehatan kita. Yang mudah-mudahan nanti setelah kita kelanjutannya bisa jangan sampai kita dilayani untuk anak terus kita ya, kita harus mandiri. Kita tadi udah acara pengajian kita udah, terus tadi siraman rohani udah. Nanti dan untuk selanjutnya mungkin ada sekaligus nanti tolong pengajian juga digerakkan oleh mama semuanya. Kalau waktunya kita pas giliran pengajian, mama harus datang, berat badannya mak berapa. Kalau mau nanti mungkin mak kurang sehat, nanti kita juga ada medisnya ya Maya, diperiksa nanti pengobatannya ya Maya. Dan alhamdulillah sekarang pada kesempatan hari ini tinggal siapa Bu Jingkin? Mak Nenti dan Mak Nenti Mak. Udah, Bah. Maaf. Tiga anak. 29 ya? Iya 29. Iya udah. Mama udah kan? 29 sama ya. 30. 49. Waalaikumsalam. Pak. Oh iya Bu. Ya, masuk. Baik, saja. Gimana Bu? Ada yang bisa disampaikan dari hasil pertemuan BKK kemarin? Oh ya mohon maaf Pak, saya mohon maaf Pak kedatangan saya ke sini mau melaporkan hasil pertemuan BKK di kecamatan. Yang pertama kita harus mengaktifkan dan membentuk Kasalisma yang belum ada. Ini untuk yang pertama ya Pak ya. Untuk yang kedua yaitu kita harus pembinaan dan membentuk BKK, SD dan RW. Untuk yang ketiganya mengenai papan data Pak. Karena di kelurahan kita papan sudah ada tapi belum sempurna. Masih ada papan data yang lama. Jadi kita mohon
dukungannya dari Bapak sebagai Dewan Penyambut Subhanallah. Ada yang lain Bu yang mungkin disampaikan dalam hasil dari pertemuan tadi? Mungkin hasilnya hanya ini Pak yang harus kita sampaikan ke Bapak. Oke. Ya. Ya, gini Bu, setelah adanya pertemuan PKK tadi di tingkat kecamatan, menindaklanjuti hasil dari tadi, kita selaku di kelurahan kita akan mungkin segera diadakan pertemuan kader-kader PKK di tingkat kelurahan untuk menyempurnakan apa-apa yang diminta oleh pertemuan itu mungkin diatur oleh kapan akan berlangsung. Nanti kita dari kelurahan kapasitas ya, bisa menggunakan aula, bisa menggunakan ruangan kita di sini, ruangan kantor. Silakan. Terima kasih Pak, nanti kita akan koordinasikan lagi dengan Bapak. Jadi kita cari waktu kapan untuk pertemuan kita yang kita pakai ya. Jadi nanti usahakan seluruh kader-kader PKK yang ada di Kelurahan Lewer hadir pada pertemuan itu dan merumuskan bersama-sama apa kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki. Semuanya diundang ya Pak ya? Semuanya diundang, kader-kader yang ada di kita yang telah terbentuk, jadi dibicarakan bersama. Jadi pertemuan itu jadi yang pertama tadi ajang silaturahmi kembali, kemudian bagaimana membentuk kader-kader Kasawisma. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yaghudduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Sohibul Bait, yaitu Ibu Batiar beserta keluarga. Yang saya hormati Ketua PLKB dari Kecamatan. Yang saya hormati Ketua PKK dan juga yang saya hormati para PKB dan juga kader. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul kembali yaitu dalam acara pertemuan Pos KB dan pertemuan sekaligus pertemuan PKK. Dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam rangka pertemuan bulanan PKK dan sekaligus pertemuan Pos KB, kita selaku dalam pertemuan sub KB ya, Pos KB ya, saya selaku Pos KB mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah sempat hadir dan berkumpul kembali sehingga kita pada siang hari ini bisa mengadakan kegiatan-kegiatan terutama dalam bidang KB ya. Dan yang saya hormati dan alhamdulillah pada siang hari ini kita semua kedatangan tamu yaitu petugas PLKB dari kecamatan, dari kelurahan, dan saya mohon terima kasih sekali kepada Ibu Desi khususnya, dan saya juga terima kasih kepada Ibu Hajah Martini yang juga sempat hadir ke tempat pertemuan ini. Dan ya, lihat.
Apa itu? Ambil kotor nih. Giginya. Diambil ya. Ya, diambil ya. Satu ya? Itu ambil yang apa? Dedenya mana? Kok kamu kotor semua, Nak? Jatuh.